Shalom saudaraku, jumpa lagi untuk kita bersama merenungkan firman Tuhan. Dan di segmen dari Kingdom Community atau materi komsel kita adalah tentang strategi. Nah, kita akan awali dengan ceritakan masing-masing saling sharing gitu ya, pengalaman mungkin pengalaman waktu atau ketika saudara pernah ditipu ya, atau pernah dibohongi, bisa oleh teman dekat, atau bahkan oleh keluarga sendiri, adik, kakak, dan lain sebagainya. Ya, silakan saling sharing. Nah, kita akan bicara tentang strategi di masa pandemi seperti sekarang ini, bagaimana iblis menebarkan teror. Banyak orang didera oleh ketakutan. Malahan lebih banyak orang yang cemas, khawatir, dan takut, dan dampaknya itu bahkan lebih besar daripada orang yang kena virus tersebut. Karena ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita cemas, ketika kita khawatir, sepertinya kita kehilangan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Dan kita tidak tertopang sepertinya oleh kekuatan Tuhan. Padahal sampai sekarang, Tuhan tetap memberikan kekuatan buat kita. Nah, perhatikan bahwa di tengah maraknya pandemi seperti sekarang ini, ternyata iblis tidak berhenti dengan segala tipuannya. Bagaimana dia menunggangi berita-berita semacam hoax yang bertebaran baik di WhatsApp, di grup WhatsApp, maupun di sosial media lainnya. Dan begitu mudahnya orang bisa percaya dengan tipuan, berita tipuan atau hoax tersebut. Karena apa? Tujuannya iblis adalah untuk menyesatkan, menggoyahkan kita, untuk supaya kita tidak berdiri atas janji firman Tuhan. Di 2 Timotius pasal 1 ayat 7 disebutkan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tujuan iblis memang supaya kita takut, supaya kita cemas, supaya kita khawatir. Tetapi Tuhan ingin kita tetap kuat, karena Dia ingin rohnya itu membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kita harus belajar tentang strategi apa yang dapat kita miliki untuk menghadapi semuanya itu. Nah, definisi strategi itu begini. Strategi adalah ilmu dan seni dalam menggunakan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan tertentu, baik dalam keadaan perang maupun damai, untuk mencapai sasaran atau tujuan. Jadi kalau kita punya strategi, berarti kita punya tujuan dan sasaran. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan dan menyelesaikan semuanya, dan nama Bapa di sorga dimuliakan. Nah, kita akan belajar ada 3M strategi, ya. 3M. Yang M yang pertama adalah mengenali modus operandi iblis. Nah, kita harus sadar apa sih yang menjadi siasat dan strategi iblis yang paling utama. Dan kita lihat di Yohanes pasal 8 ayat 44b dikatakan bahwa iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Artinya dia memang biasa berdusta. Kalau orang biasa berdusta, maka sulit dibedakan apakah dia bicara tentang kebenaran atau tidak. Dan iblis ini bapaknya para pendusta, dan memang dia biasa berdusta. Bukankah dusta adalah pertama kali yang dilakukan oleh iblis terhadap manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dan pada saat iblis datang dengan menyamar sebagai ular, dan dia mengakali Hawa, menipu Hawa dengan dustanya, sampai akhirnya Hawa makan buah tersebut. Dan seluruh umat manusia jatuh di dalam dosa. Nah, inilah modus operandi daripada iblis. Dan dia selalu menebarkan segala apa yang dikatakan dengan kebohongan-kebohongan. Ya, supaya apa? Supaya dustanya itu kita makan dan kita percayai dan kita tertipu dan kita dengan mudah bisa dikalahkan. Lalu M yang kedua, strategi itu adalah mengerti legal standing kita. Artinya kita harus mengerti posisi kita di dalam Yesus Kristus. Siapakah kita di dalam Yesus Kristus?
bagian-bagian apakah yang menjadi hak milik kita di dalam Yesus Kristus, dan apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita, sehingga ketika kita menyadari akan legal standing ini, maka kita bisa berdiri dengan tegap, berdiri dengan siap untuk menghadapi apapun juga yang menjadi ancaman kuasa kegelapan. Efesus pasal 1 ayat 5 dikatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Bahwa kita menjadi anak Allah bukan karena kehendak kita, bukan karena kemauan kita, bukan karena jasa kita, kepintaran kita, kehebatan kita, ya, bukan. Tetapi karena memang Allah mengasihi kita, karena itu adalah kehendak Allah. Itu adalah yang Allah inginkan dan Allah kerjakan buat kita. Semua semata oleh karena anugerahnya. Jadi kalau posisi kita sebagai anak, maka tentunya ini akan menjadi sebuah kekuatan buat kita menghadapi apapun juga. Kalaupun kita dihadapkan dengan berbagai persoalan, masalah, pandemi yang belum selesai, kalau kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita yakin bahwa Allah itu memelihara kita. Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya, tentu saja Bapa akan memelihara anaknya. Nah, itu penting untuk kita pahami dan kita mengerti dan kita percayai. Kemudian M yang ketiga adalah mengetahui senjata kita. Nah, Paulus menyebutkan di dalam Efesus pasal 6, dia berbicara tentang perlengkapan rohani atau perlengkapan senjata buat kita. Nah, penting sekali untuk kita memahami senjata ini supaya apa? Itulah caranya bagi kita supaya kita menang menghadapi tipu muslihat iblis. Karena dikatakan di dalam Efesus pasal 6 ayat 11, di situ dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa kita berhadapan dengan tipu muslihat iblis. Kita berhadapan dengan setan yang licik. Kita berhadapan dengan pribadi yang luar biasa licinnya. Ya kan? Dikatakan bahwa kita harus bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saya percaya dan kita percaya bahwa iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Sehingga dosa dan maut tidak berkuasa lagi terhadap kita, orang-orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Lalu, apa yang harus kita lakukan ketika Paulus berbicara tentang konteks peperangan ini? Saya percaya peperangan ini bukan peperangan untuk menentukan apakah kita kalah atau menang melawan iblis. Tetapi peperangan kita adalah peperangan untuk mempertahankan kemenangan Kristus atau mendeklarasikan kemenangan Kristus, atau ketika iblis menyerang kita, kita tetap bertahan di dalam kebenaran dan di dalam kekuatan Allah. Karena itu kita menemukan di dalam ayat yang dikatakan oleh Paulus ketika dia bicara tentang perlengkapan rohani, dia berbicara tentang posisi yang kita harus berdiri. Misalnya dikatakan di dalam ayat 11 tadi bahwa supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kata bertahan dalam terjemahan lainnya adalah berdiri. Atau dikatakan begini, supaya kamu dapat berdiri melawan tipu muslihat iblis. Di ayat 13 juga disebutkan tentang berdiri. Ya, sebab kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Lalu dikatakan di ayat 14 juga ada kata berdiri. Dikatakan begini, jadi berdirilah tegap. Nah, penting sekali kalau kata ini diulang-ulang oleh Paulus, artinya ketika kita berdiri hati-hati supaya jangan sampai iblis membuat kita jatuh. Kita berdiri atas dasar apa? Atas dasar kemenangan Kristus. Jadi kalau kita sedang perang, kita adalah peperangan untuk supaya kita tetap berdiri. Nah, penting sekali senjata-senjata itu apa saja? Nah, diawali di ayat 14, yaitu jadi berdirilah tegap. Kenapa kita harus berdiri tegap? Tegap itu menunjukkan sebuah sikap. Tegap itu menunjukkan sebuah kesiapan. Tegap itu menunjukkan sebuah keberanian untuk menghadapi apapun yang ada di depan.
Jadi kalau berdiri goyah, lemes, letih, lesu, itu bukan sebuah sikap yang benar. Sikap yang benar adalah diawali dengan berdiri dengan tegap. Jadi pastikan kita juga bersiap untuk menghadapi apapun juga dan kita tegap berdiri. Setelah itu, barulah Paulus menyebutkan tentang perlengkapan senjata Allah. Apa saja perlengkapan itu? Yang pertama disebutkan di ayat 14, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, di dalam bayangan Paulus ketika dia melihat tentara Romawi memakai ikat pinggang. Nah, ikat pinggang ini penting sekali dipakai karena ikat pinggang ini bukan sekedar untuk supaya dia tetap bisa mengenakan celananya dengan benar. Ternyata ikat pinggang ini juga untuk menaruh misalnya pedang dan beberapa peralatan perang lainnya. Dan lebih penting juga ikat pinggang ini juga terbuat dari besi untuk melindungi perut dari tikaman lawan atau pedang lawan. Jadi dikatakan kita harus mengenakan yang namanya ikat pinggang ini, yaitu ikat pinggang kebenaran. Kebenaran apa? Saya percaya kebenaran ini adalah posisi kita yang kita ketahui dan kita percayai di dalam Yesus Kristus. Siapakah kita di dalam Yesus Kristus? Apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita? Janji-janji apakah yang menjadi bagian kita? Hak-hak apakah yang menjadi milik kita? Nah, kebenaran itulah ikat pinggang untuk kita. Lalu bagian yang kedua disebutkan berbaju sirahkan keadilan. Apa sih maksudnya baju sirah keadilan? Baju sirah keadilan ini adalah perlengkapan yang ada di depan bagian dada, begitu ya, untuk melindungi organ-organ tubuh di dalam tubuh pemakainya. Itu ada jantung, ada hati, ada paru-paru, dan organ-organ vital lainnya. Itu perlu dilindungi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berbaju sirahkan keadilan. Keadilan di sini adalah berbicara tentang keadilan yang Tuhan buat, yaitu pembenaran. Bapa di sorga memberikan keadilan pada saat kita manusia berdosa yang seharusnya mati, yang seharusnya kita dihukum, tetapi karena Yesus Kristus sudah menggantikan kita, karena itu keadilan sudah dinyatakan. Itulah pembenaran yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Ya. Kemudian berikutnya disebutkan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera ayat 15. Jadi kaki kita perlu untuk apa? Untuk dilindungi dengan kasut, dengan sepatu, dengan apa? Dengan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, artinya kaki kita kalau dilindungi supaya kita ketika melewati jalan terjal, jalan yang berkerikil, yang ada batu-batu yang tajam, kita tidak terluka dan kita tetap berjalan, maju, dan tetap sigap untuk menghadapi pertempuran yang ada di depan kita. Nah, itu kita lakukan dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi penting sekali sebagai orang percaya, kita memberitakan Injil. Karena itu bagian daripada tanggung jawab kita. Kita yang sudah dibenarkan, kita yang sudah memperoleh pengalaman hidup di dalam kuasa dan kasih Kristus. Nah, kita harus beritakan itu semua. Karena Injil adalah kabar baik bagi semua manusia. Jangan pernah berhenti kita untuk memberitakan Injil. Dikatakan juga di ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan. Ini alat perlengkapan yang penting juga, karena ketika kita mengenakan ketopong keselamatan yang ada di kepala kita, artinya kita melindungi bagian vital daripada kepala. Supaya ketika ada panah, ketika ada batu, benda-benda keras itu menghantam kepala, kita terlindungi. Dan itu kita dapatkan melalui ketopong keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itulah bagian yang harus kita lindungi. Termasuk pikiran kita. Bicara tentang pikiran kita, kita harus memikirkan firman Tuhan daripada memikirkan hal-hal yang menimbulkan ketakutan. Karena itu setiap hari bergaul dengan firman, isi pikiran kita, otak kita dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan. Ya, lebih banyak kita isi dengan kebenaran firman. Supaya apa? Supaya iblis jangan mengambil alih dengan tipuannya untuk menggerogoti iman kita melalui panah-panah tipuannya itu ke dalam pikiran kita. Jadi kita akan tetap kuat, kita tetap punya sikap mentalitas pemenang untuk menghadapi apapun juga di dalam peperangan itu. Kemudian juga dikatakan ada pedang roh. Pedang roh itu jelas disebutkan yaitu firman Allah.
Kalau bagian-bagian daripada perlengkapan perang sebelumnya itu adalah bagian defensif, ya, bagian pertahanan, ya kan? Tapi kita punya satu bagian yang sifatnya ofensif, menyerang, ya kan? Tentu saja kita tidak hanya bertahan dalam peperangan itu, kita perlu juga untuk menyerang. Dan menyerang itu dengan apa? Dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi bayangkan kalau orang Kristen tidak dipenuhi dengan firman Allah, bagaimana dia bisa menyerang? Ya kan? Sementara iblis itu kaya akan ayat-ayat firman Tuhan yang dia hafal sekali. Tapi dia melakukannya dengan diputarbalikkan. Tetapi kita kalau punya kebenaran firman Allah yang benar-benar benar, yang tertanam dalam hati kita, dan ada urapan Allah yang bekerja dalam hidup kita, sehingga firman Allah itu menjadi hidup dalam diri kita, maka kita akan menggunakan firman Allah itu untuk melakukan penyerangan kepada musuh kita, yaitu si iblis. Lalu bagian 18 itu penting, ya. Banyak orang berhenti di ayat 17, tapi di ayat 18 ini tidak kalah pentingnya, karena dikatakan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi dengan ditambahkan doa yang menjadi bagian hidup kita, maka sempurnalah perlengkapan senjata Allah itu dalam hidup kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Bangun pagi hari berdoa. Ya, setiap selang beberapa saat berdoa. Melakukan kegiatan apapun juga itu berdoa. Bahkan ketika engkau sedang nyetir mobil berdoa. Jadi selalu connect dengan Tuhan, karena itu berdoa penting untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Berdoa adalah bagian yang sangat penting. Perlengkapan senjata Allah ini diberikan kepada kita, dan itu akan menjadi jaminan kepada kita untuk tetap berdiri menghadapi segala tipu daya iblis. Percayalah, kekuatan kita bukan oleh diri kita, tapi kekuatan kita ada di dalam Yesus Kristus. Biarlah bagian kita dalam mengenakan perlengkapan senjata Allah melalui strategi-strategi yang diberikan kepada kita supaya kita menang dalam setiap pertempuran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.